Sahabat, mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah ruang yang paling personal, sebuah tempat yang kita kunjungi setiap pagi sebelum melangkah ke dunia. Ya, lemari pakaian kita. Di hadapan deretan kain, spektrum warna, dan ragam potongan yang tergantung hening, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak? Di antara kesunyian pagi, saat tangan kita meraba tekstur kain, mungkin pertanyaan yang terlintas adalah, apa yang akan kupakai hari ini? Tapi, coba kita gali sedikit lebih dalam. Mungkin pertanyaan sesungguhnya bukanlah itu, melainkan di antara semua pilihan ini, cerita apa tentang diri kita yang ingin kita sampaikan pada dunia? Sebab pakaian pada hakikatnya bukanlah benda mati. Ia adalah kulit kedua kita, sebuah perpanjangan dari identitas yang kita pilih secara sadar setiap hari. Pakaian adalah arsip sunyi yang merekam jejak langkah kita, perubahan zaman, dan dialog tanpa henti antara siapa diri kita di dalam dan dunia yang menatap kita di luar. Setiap helai kain di dalamnya menyimpan sebuah narasi tentang keberanian kita di hari pertama kerja, tentang kehangatan sebuah pertemuan keluarga, atau bahkan tentang kerapuhan kita di hari-hari yang terasa begitu berat. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan mencoba membaca cerita-cerita itu bersama-sama. Kita akan menelusuri sebuah evolusi yang begitu intim dan mendalam, perjalanan busana muslim dari masa ke masa. Tapi, ini bukan sekedar kisah tentang mode, tren, atau apa yang sedang populer. Ini adalah sebuah upaya untuk memahami bagaimana nilai-nilai yang tak terlihat, seperti keyakinan, budaya, aspirasi, dan identitas, ditenun dengan begitu rumit menjadi sehelai pakaian yang kita kenakan, yang kita lihat, dan yang kita rasakan di tubuh kita hari ini. Perjalanan kita akan kita mulai dengan sebuah langkah mundur ke masa lalu, ke sebuah era di mana busana berbicara dengan bahasa yang sangat berbeda dari sekarang. Bahasa yang ia gunakan bukanlah bahasa estetika atau pernyataan diri, melainkan bahasa fungsi, kebutuhan, dan sebuah kesederhanaan yang begitu jujur dan murni. Coba kita bayangkan sejenak, beberapa dekade lalu, pertanyaan utama saat memilih atau membuat pakaian itu bukanlah apakah ini akan membuatku terlihat menarik, atau apakah ini merepresentasikan diriku? Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Apakah ini memenuhi tujuannya? Ya, fokus utamanya adalah fungsi, menutup aurat sebagai manifestasi keyakinan, menjaga kesopanan sebagai norma sosial, dan tentu saja menjadi cerminan nilai-nilai religius. Estetika, kalaupun ada, adalah sebuah bonus, bukan prioritas. Inilah masa di mana busana adalah sebuah kebutuhan mendasar untuk hidup, bukan sebuah kanvas untuk pernyataan gaya hidup. Lalu, seperti apa wujudnya saat itu? Coba kita bayangkan siluetnya. Potongan yang longgar, jatuh lurus begitu saja dari bahu, tidak memeluk atau menonjolkan lekuk tubuh. Palet warnanya pun cenderung netral dan bersahaja. Hitam, putih, biru tua, atau coklat tanah. Kalau dilihat dari kacamata masa kini, mungkin ini terasa sangat terbatas ya. Namun di dalam keterbatasan itu, ada sebuah kejujuran yang luar biasa. Busana tidak mencoba menjadi apapun selain dirinya sendiri. Sebuah pelindung yang hening, sebuah penanda kesopanan yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia adalah bentuk kerendahan hati yang bisa kita kenakan. Tapi, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Kesederhanaan ini bukanlah keseragaman. Sejak awal mula, busana muslim tidak pernah monolitik, tidak pernah menjadi satu bentuk tunggal yang kaku. Ia selalu cair, selalu berdialog, dan selalu beradaptasi dengan lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Ia adalah bukti nyata bagaimana sebuah keyakinan universal dapat berpadu dengan begitu harmonis dengan kearifan lokal yang sangat beragam. Mari kita berkelana sejenak. Kita mulai dari padang pasir Timur Tengah. Di bawah terik matahari yang menyengat dan di tengah hamparan pasir yang luas, busana menjadi sebuah naungan yang bergerak. Kain-kain yang ringan seperti katun atau linen, potongan yang sangat longgar, dan pilihan warna terang seperti putih atau krem, ini semua bukanlah sekedar pilihan gaya. Itu adalah sebuah respons yang cerdas terhadap alam, sebuah teknologi bertahan hidup yang diwariskan turun-temurun. Kain itu membiarkan udara bersirkulasi, memantulkan panas, dan melindungi tubuh dari dehidrasi. Di sini kain berbisik tentang perlindungan, tentang kelegaan, dan tentang kebijaksanaan hidup di tengah alam yang keras. Sekarang, ayo kita bergeser ribuan kilometer ke Asia Selatan. Di sini, pemandangannya sama sekali berbeda. Busana muslim seolah menyerap kekayaan budaya dan ledakan warna di sekitarnya.
Kain-kainnya menjadi kanvas bagi motif-motif sulam yang rumit, detail manik-manik yang berkilauan, dan warna-warna yang begitu semarak. Merah delima, kuning kunyit, hijau zamrud, semua warna ini bukan hanya indah, tapi juga syarat akan makna. Mereka bernyanyi tentang perayaan, tentang festival keagamaan, tentang upacara pernikahan, dan tentang tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Di sini, kesopanan tidak diartikan sebagai ketiadaan warna, melainkan sebagai keindahan yang dirayakan, namun tetap terjaga dalam batas-batas keanggunannya. Dan tentu saja, di rumah kita sendiri, di Asia Tenggara, busana muslim berdialog begitu akrab dengan iklim tropis yang lembab. Di sini, kearifan lokal terwujud dalam pemilihan bahan. Kain-kain tradisional seperti batik tulis atau tenun ikat yang dibuat dari serat alami seolah ikut bernapas bersama pemakainya, memberikan kesejukan di tengah gerah. Potongannya pun menyesuaikan dengan kebutuhan untuk bergerak bebas di tengah udara yang hangat. Sarung yang dililit dengan anggun atau kebaya yang dipadukan dengan hijab, semuanya adalah bentuk adaptasi yang begitu cerdas. Di sini, busana adalah tentang kenyamanan yang menyatu dengan identitas budaya yang begitu kaya dan berlapis. Dialog antara busana dengan budaya dan iklim ini terus berjalan tanpa henti. Namun, sebuah babak baru yang benar-benar transformatif dimulai ketika dunia mulai terhubung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi, ketika perempuan mulai melangkah lebih jauh, lebih percaya diri, dan lebih berani ke ruang-ruang publik yang sebelumnya mungkin terasa begitu jauh. Era 70-an membuka pintu globalisasi. Majalah mode, film, dan siaran televisi dari berbagai belahan dunia mulai masuk, membawa angin segar, inspirasi, dan ide-ide baru tentang siluet dan gaya. Lalu, pada era 80-an dan 90-an, sebuah pergeseran sosial yang besar terjadi di banyak negara. Semakin banyak perempuan muslim yang menempuh pendidikan tinggi, lalu memasuki dunia kerja profesional. Tiba-tiba saja, kebutuhan mereka berubah secara drastis. Mereka tidak lagi hanya berada di ranah domestik. Mereka adalah mahasiswi, guru, dokter, manajer. Mereka butuh pakaian yang bisa menemani mereka beraktivitas dari pagi hingga petang. Nah, dari kebutuhan inilah lahir sebuah konsep baru, busana adaptif. Pakaian tidak lagi cukup hanya sopan, ia juga harus praktis untuk mobilitas yang tinggi, untuk naik turun transportasi umum, untuk bergerak lincah di kantor. Ia juga harus representatif, mampu menampilkan citra profesional di ruang rapat. Dan yang terpenting, ia harus mampu memberikan rasa percaya diri. Busana menjadi semacam perisai lembut yang melindungi nilai-nilai di dalam, sekaligus memberdayakan pemakainya untuk menaklukkan tantangan dunia luar. Inilah titik balik krusial dalam cara kita berpikir tentang pakaian. Fokus para perancang busana bergeser dari sekedar menutup tubuh menjadi merancang sebuah pengalaman. Mereka mulai bermain dengan siluet yang lebih terstruktur, mengeksplorasi berbagai tekstur bahan untuk menciptakan nuansa, dan menambahkan detail-detail kecil yang mampu memberi karakter pada pakaian. Busana muslim tidak lagi hanya menjadi objek pasif yang dikenakan, tetapi sebuah karya desain yang aktif, penuh pertimbangan, dan punya tujuan yang jelas untuk membuat pemakainya merasa nyaman, percaya diri, dan tentu saja terlihat baik. Puncaknya terjadi di era 2000-an dengan datangnya revolusi digital. Internet dan media sosial seolah menghancurkan semua batasan geografis dan hierarki mode. Inspirasi tidak lagi datang dari atas ke bawah, dari majalah ke pembaca. Inspirasi bisa datang dari mana saja, dan yang terpenting, setiap individu kini memiliki panggung untuk mengekspresikan diri mereka. Akibatnya, busana muslim meledak menjadi spektrum gaya yang begitu luas dan beragam. Ada yang memilih gaya minimalis yang bersih dan modern, ada yang setia pada keanggunan gaya klasik yang tak lekang oleh waktu. Ada pula yang lebih berani bereksperimen dengan warna dan potongan avant-garde. Dan tentu saja ada gaya profesional yang memancarkan wibawa. Semua ini adalah bentuk ekspresi identitas personal yang sah dan valid. Setelah melalui fase ekspresi diri yang begitu semarak dan penuh warna, kini kita tampaknya sedang memasuki sebuah era baru. Sebuah era yang terasa lebih tenang, lebih reflektif, di mana pertanyaan yang kita ajukan terhadap pakaian yang kita beli dan kita kenakan menjadi semakin dalam dan substansial. Di tengah lautan tren yang datang dan pergi silih berganti setiap musim, banyak dari kita mulai merasakan apa yang disebut kelelahan tren. Pertanyaan apakah ini modis atau apakah ini sedang tren, perlahan-lahan mulai kehilangan relevansinya. Ia tergantikan oleh pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih mendasar. Kita tidak lagi hanya ingin menjadi konsumen pasif yang mengikuti arus. Kita ingin menjadi kurator yang sadar akan isi lemari pakaian kita dan cerita yang ingin kita sampaikan melaluinya. Kita mulai bertanya, siapa ya tangan terampil yang menjahit pakaian ini? Apakah mereka diperlakukan dengan adil? Terbuat dari bahan apa pakaian ini, dan bagaimana proses pembuatannya berdampak bagi bumi yang kita tinggali?
Berapa lama ia akan bertahan menemani perjalanan hidup saya, atau apakah ia akan rusak hanya setelah beberapa kali cuci? Dan yang paling penting, apa nilai yang terkandung di baliknya? Apakah merek ini sejalan dengan nilai-nilai yang saya anut? Ini adalah pergeseran yang fundamental, dari kuantitas ke kualitas, dari tren sesaat ke makna yang abadi. Perjalanan panjang yang telah kita telusuri ini pada akhirnya menunjukkan sebuah kebenaran yang indah, bahwa evolusi busana muslim sesungguhnya adalah cermin dari evolusi kesadaran kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Dari kebutuhan dasar akan fungsi dan perlindungan, kita beranjak ke pencarian ekspresi identitas diri, dan kini kita tiba pada sebuah fase baru, pencahayaan akan makna, koneksi, dan juga tanggung jawab. Jadi, setelah menelusuri jejak-jejak sejarah ini, dari padang pasir hingga ruang rapat, dari gulungan kain tradisional hingga lini masa digital, kita kembali ke titik awal. Ya, kita kembali ke lemari pakaian kita masing-masing. Namun kali ini, mudah-mudahan dengan sebuah pemahaman dan apresiasi yang baru. Apa yang kita lihat tergantung di sana bukanlah sekedar kain dan benang. Itu adalah hasil dari sebuah dialog panjang selama berpuluh-puluh tahun. Sebuah negosiasi tanpa henti untuk menemukan titik keseimbangan yang sempurna. Keseimbangan antara keyakinan yang kita pegang teguh di dalam hati, kebutuhan hidup modern yang begitu dinamis dan menantang, serta hasrat alami kita sebagai manusia terhadap keindahan. Coba kita ingat kembali, blazer yang kita pilih untuk wawancara kerja pertama, yang seolah menyerap semua kegugupan dan harapan kita. Gaun yang kita kenakan di hari bahagia, yang rasanya ikut tersenyum bersama kita. Atau bahkan sweater nyaman yang menjadi sahabat kita di saat-saat sulit, yang memberikan kehangatan saat dunia terasa begitu dingin. Mereka semua adalah saksi. Mereka menyerap memori, menyerap energi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari biografi personal kita yang terus kita tulis setiap hari. Maka dari itu, saat kita berdiri di depan lemari pakaian esok pagi, mungkin pertanyaan yang kita ajukan bisa sedikit berbeda. Bukan lagi sekedar apa yang harus kupakai hari ini, melainkan cerita apa tentang diriku, tentang nilaiku, tentang harapanku yang ingin aku kenakan dan bawa ke dunia hari ini. Karena pada akhirnya, kita semua adalah seorang narator, dan pakaian yang kita pilih adalah salah satu bab terindah dari cerita otentik yang hanya bisa kita tulis sendiri.